Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di mata pelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas materi biologi kelas 10 SMA, yaitu Kingdom Plantae. Plantae itu merupakan tumbuhan. Plantae terbagi menjadi 3, yaitu Bryophyta atau tumbuhan lumut, Pteridophyta atau tumbuhan paku, dan Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Spermatophyta dibagi lagi menjadi 2, yaitu Gymnospermae di mana tumbuhan ini berbiji terbuka, dan Angiospermae yaitu tumbuhan yang memiliki biji tertutup. Kemudian ada ciri umum Plantae. Yang pertama ada multiseluler, yaitu memiliki banyak sel. Yang kedua eukariotik, memiliki membran inti. Yang ketiga autotrof, yaitu bisa menghasilkan makanannya sendiri. Yang keempat berklorofil atau bisa dapat berfotosintesis. Yang kelima memiliki akar, batang, dan daun yang jelas atau kormus. Kemudian ada dinding sel yang tersusun atas selulosa. Kemudian ada lumut dan paku. Yang pertama ada persamaan lumut dan paku, yaitu lumut dan paku sama-sama menghasilkan spora atau alat reproduksi yang banyak. Yang kedua, lumut dan paku sama-sama mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan. Yang ketiga, lumut dan paku sama-sama hidup pada habitat di tempat lembab. Kemudian ada perbedaan lumut dan paku. Yang pertama ada akar. Pada akar lemut yaitu akar semu atau rhizoid, sedangkan paku memiliki akar sejati atau akar serabut. Kemudian pada batang lumut tidak memiliki berkas pengangkut sehingga pengangkutannya dilakukan oleh jaringan parenkim. Kemudian pada tumbuhan paku sudah memiliki pembuluh angkut yaitu xilem dan floem. Pada daun muda lumut, daun mudanya tidak menggulung, sedangkan pada paku daun mudanya menggulung atau sering disebut virsinet. Kemudian ada bentuk daun. Pada lumut, bentuk daunnya tipis, kecil, halus, dan dilapisi oleh lapisan kutikula. Sedangkan pada paku, bentuk daunnya bervariasi. Contohnya seperti mikrofil, daun kecil, makrofil, daun besar, tropofil, daun steril, saprofil, daun penghasil spora. Pada daun tropofil tidak menghasilkan spora, yaitu hanya berfungsi sebagai tempat fotosintesis saja. Selanjutnya ada metagenesis, perbedaan antara genesis lumut dan paku. Pada metagenesis lumut, spora N yaitu haploid akan jatuh di tempat lembab dan membentuk menjadi protonema atau lumut muda. Lalu protonema akan membentuk menjadi tumbuhan lumut dewasa. Tumbuhan lumut dewasa akan dipecah menjadi archegonium dan antheridium. Archegonium akan menjadi sel telur dan antheridium akan menjadi spermatozoid. Kedua sel telur dan spermatozoid ini akan menjadi zigot lalu menjadi sporofit atau sporangium yaitu 2N atau diploid. Lalu sporangium akan dibelah lagi menjadi spora. Pada metagenesis lumut, dari proses spora sampai menjadi tumbuhan lumut dewasa itu disebut juga menjadi gametofit. Kemudian ada metagenesis tumbuhan paku. Yang pertama ada spora haploid akan jatuh di tempat lembab membentuk protalium. Protalium akan terbelah lagi menjadi antheridium dan archegonium. Antheridium menjadi spermatozoid dan archegonium akan menjadi ovum. Spermatozoid dan ovum akan melebur menjadi zigot yaitu zigot diploid lalu menjadi tumbuhan paku homospora. Tumbuhan paku homospora akan
memecah jadi sporofit, lalu sporofit akan memecah lagi menjadi sporangium. Sporangium akan membentuk spora lagi. Fase tersebut bernama meiosis. Kemudian ada klasifikasi lumut. Yang pertama ada bryopsida atau lumut daun, yaitu tubuhnya kecil, berbatang semu, tegak, dan lembaran daunnya tersusun spiral. Pangkal batangnya terdapat trizoid yang bercabang dan bersepta. Contoh dari bryopsida ada Sphagnum sp. Kemudian ada Hepatiocopsida, yaitu atau lumut hati. Lumut hati ini berbentuk lembaran, yaitu rizoidnya tidak bercabang dan berada di bawah tangkai atau di bawah lembarannya. Contohnya seperti Marchantia sp. Kemudian ada Anthocerotopsida atau lumut tanduk. Lumut tanduk strukturnya mirip dengan lumut hati. Perbedaannya, lumut tanduk memiliki sporofit yang memanjang dan tumbuh seperti tanduk dari hamparan gametofit. Contohnya ada Antheceros sp. Manfaat bryophyta atau tumbuhan lumut, yaitu sebagai tumbuhan perintis, menyerap air sehingga mencegah banjir dan kekeringan, dibuat menjadi pupuk kompos, obat peradangan hati ringan, dan sphagnum dapat menggantikan kapas, menghasilkan parafin, dan lain-lain. Klasifikasi Pteridophyta atau tumbuhan paku. Yang pertama, Psilophytinae atau paku purba. Daunnya berukuran kecil dan berbentuk sisik. Batangnya bercabang dikotomi. Tinggi mencapai 30 cm hingga 1 meter. Tidak memiliki pembuluh pengangkut. Contohnya adalah tumbuhan Psilotum. B. Felicinae atau paku sejati. Daunnya berukuran besar, daun muda menggulung, contohnya Asplenium nidus. C. Equisetinae atau paku ekor kuda. Berdaun tunggal dengan ukuran kecil dan tersusun spiral. Batang berwarna hijau dan berruas-ruas, contoh Equisetum. D. Lycopodinae atau paku kawat. Daunnya kecil dan tersusun rapat. Sporangium terdapat pada sporofil yang tersusun membentuk strobilus berbentuk kerucut di ujung batang. Contohnya Lycopodium. Tumbuhan paku berdasarkan jenis spora. Yang pertama, paku homospora atau isospora. Ciri-cirinya berumah satu, spora jantan dan betina tidak dapat dibedakan. Contohnya Lycopodium clavatum atau paku rana. B. Paku heterospora. Ciri-cirinya berumah dua, spora jantan dan betina dapat dibedakan dengan jelas, contohnya Marsilea crenata atau semanggi. C. Paku peralihan. Ciri-cirinya berumah satu, spora jantan dan betina berbeda bentuk, contohnya Equisetum debil atau paku ekor kuda. Nah, selanjutnya kita masuk ke spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji adalah tumbuhan yang menghasilkan biji sebagai hasil dari fertilisasinya. Nah, tumbuhan berbiji ini terbagi menjadi dua, yaitu Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka dan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Untuk perbedaannya, yang pertama tentu saja pada bijinya. Gymnospermae bijinya tidak ditutupi oleh daun lembaga atau tidak ditutupi oleh daging buah. Sementara pada Angiospermae, bijinya ditutupi oleh daun lembaga yang kelak akan berkembang menjadi daging buah. Jadi, daging buah itu menjadi cadangan makanan untuk si bijinya. Lalu, kalau alat reproduksinya, Gymnospermae memakai strobilus. Strobilus itu berumah dua. Jadi, setiap strobilus cuma punya satu gamet jantan atau betina saja. Kalau Angiospermae, alat reproduksinya berupa bunga monoseus. Jadi, setiap satu bunga punya dua gamet. Lalu, akarnya, kalau akar Gymnospermae tunggang, kalau Angiospermae bisa tunggang atau serabut. Selanjutnya, batang Gymnospermae sudah pasti berkambium. Kalau Angiospermae berkambium atau ada juga yang tidak. Lalu, daun Gymnospermae sangat beraneka ragam. Ada yang tebal, sempit, kaku, atau tipis lebar. Sementara Angiospermae, sebagian besar daunnya lebar dengan pertulangan daun sejajar, menyirip atau menjari. Selanjutnya, fertilisasi Gymnospermae itu tunggal.
Jadi cuma sel sperma membuahi sel telur membentuk zigot. N ketemu N yang jadinya zigot, yang 2N atau diploid. Berikut akan saya jelaskan skema fertilisasinya. Jadi, konus betina itu nanti akan menghasilkan sel telur, lalu konus jantan atau strobilus jantan yang menghasilkan polen dari sel telur melebur menghasilkan biji yang diploid. Lalu, kalau angiosperma itu fertilisasinya ganda. Kenapa fertilisasinya ganda? Karena setiap polen atau setiap serbuk sari itu memiliki 3 inti. Yang pertama adalah inti vegetatif yang berfungsi untuk membuka jalan membentuk buluh serbuk untuk masuknya si inti generatif dan bisa membuahi. Lalu ada 2 inti generatif. 2 inti generatif ini nantinya akan membuahi ovum dan inti kandung lembaga sekunder. Jadi, dasar putik itu ada yang namanya ovulum atau ovarium yang memiliki 8 inti. Apa saja 8 inti tersebut? 8 inti tersebut yaitu yang pertama ada antipod yang terletak pada atas dan berjumlah 3. Kemudian di tengah ada inti kandung lembaga sekunder 2N diploid. Lalu di bagian bawah di tengah-tengahnya itu ada sel telur yang haploid. Kemudian sel telur diapit oleh sinergit. Nah, nanti inti generatif 1 akan membuahi ovum. Jadi, inti generatif haploid, ovum haploid menghasilkan zigot yang diploid. Setelah itu, zigot akan berkembang menjadi biji. Berikutnya ini adalah klasifikasi Gymnospermae dan Angiospermae. Kalau Gymnospermae terbagi menjadi 4, yaitu Coniferae, Psychorubita, Ginkgopita, dan Gnatopita. Coniferae adalah tumbuhan berkayu yang tingginya bisa mencapai puluhan meter dan bijinya tersusun dalam konus. Contohnya adalah pohon pinus yang biasa banyak di hutan-hutan pinus. Lalu yang kedua ada Psychorubita atau biasa disebut Sika. Dia tidak bercabang, bentuknya mirip dengan pohon kelapa sawit, memiliki daun yang majemuk dan dia berumah 2. Contohnya adalah Sika serumpi atau Pakis haji. Yang ketiga ada Ginkgopita. Ini pohonnya sudah langka. Yang tersisa tinggal Ginkgo biloba saja. Tingginya tinggi sekali dan daunnya khas sekali berbentuk kipas. Gnatopita itu contohnya adalah melinjo. Nah, kemudian kalau Angiospermae terbagi menjadi monocotyledon dan dicotyledon. Di mana monocotyledon itu bijinya berkeping 1. Kalau yang dicotyledon itu bijinya berkeping 2. Kemudian monokotil terbagi-bagi lagi menjadi beberapa famili. Begitu pula dengan dikotil terbagi-bagi lagi menjadi beberapa famili. Nah, selanjutnya ada beberapa manfaat dari Gymnospermae dan Angiospermae. Manfaat dari Gymnospermae adalah sebagai tanaman hias, contohnya pada pakis haji. Lalu bisa juga untuk jadi sayuran, memakai tanaman melinjo, untuk jadi obat-obatan atau suplemen, serta sebagai bahan baku kertas dan pembuatan korek api. Sementara kalau Angiospermae itu lebih banyak lagi manfaatnya. Bisa jadi makanan pokok, penghasil gula, untuk tanaman hias, obat-obatan, untuk jadi bahan bangunan, atau bahan-bahan pembuat perabotan rumah tangga, bahan makanan, buah-buahan, bumbu tekstil, dan lain-lainnya. Berikutnya, perbedaan antara monokotil dan dikotil. Sebelumnya, dari SD sudah pernah belajar ya. Perbedaan yang pertama yaitu pada biji. Kalau monokotil, keping bijinya hanya 1. Kalau dikotil, keping bijinya ada 2. Lalu akar. Pada monokotil, itu akarnya serabut. Kalau dikotil, akarnya tunggang. Kemudian, kalau monokotil, pembuluh angkut di batangnya tersebar tidak beraturan. Sementara kalau dikotil, pembuluh angkut tersusun beraturan berbentuk atau tipenya kolateral terbuka karena memiliki kambium. Pertulangan daun pada monokotil itu sejajar atau melengkung, sementara pertulangan daun pada dikotil menyirip atau menjari. Lalu, jumlah bagian-bagian bunga pada monokotil jumlahnya 3 atau kelipatannya, sementara bagian-bagian pada dikotil jumlahnya 4 atau 5 atau kelipatannya. Baiklah, itu tadi perbedaan antara monokotil dan dikotil.
Oke teman-teman, tadi itu materi mengenai kingdom plantae sudah selesai kita bahas. Semoga bisa dipahami ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.